Welcome to Broker Podcast, ngobrolin kerja bareng Ruang HR. Halo Sobat Hero, kembali lagi di Broker Podcast, tempatnya kamu cari informasi seputar pekerjaan. Masih sama saya, Jeremy Losinaga, dan Kak Inalia Sekar. Buat episode kali ini, kita bakal bahas seputar HR Practitioner and Career Coach. Sebelumnya, kita membahas mengenai setting your career goals, yaitu di mana rencana yang menentukan karir ke depan kita itu ibarat sebuah lentera yang akan menjadi acuan kita ingin menjadi apa dan seperti apa. Saya ingin bertanya kepada Kak Inalia Sekar, sebenarnya HR Practitioner ini itu apa, Kak? Oke, halo Mas Jeremy, ketemu lagi dengan saya. Kemarin kita udah bahas episodenya tentang career plan ya. Sekarang kita akan membahas mengenai HR practitioner. Apa sih sebenarnya HR practitioner itu? Baik, sebenarnya kalau teman-teman googling, teman-teman cari gitu kan, definisi HR practitioner itu adalah orang yang bekerja di perusahaan dan mereka bekerja di bidang HR. Tapi ada juga yang mengatakan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia HR. Walaupun mereka tidak bekerja di perusahaan, tetapi mereka bekerja secara independen di bidang HR, itu juga bisa dikatakan sebagai HR practitioner. Dan saya sih lebih menganut aliran definisi yang itu tadi ya. Jadi yang di mana HR practitioner itu adalah seorang praktisi HR atau orang yang berkecimpung di dalam dunia HR. Seperti itu. Jadi Kak, kalau dalam HR Practitioner ini Kak, bagaimana sih tahapannya agar kita mendapat titel seorang HR Practitioner Kak? Ada nggak tahapannya gitu? Sebenarnya nggak ada sih. Ketika misalnya ya Mas Jeremy gitu nanti bekerja di perusahaan kemudian bekerja di bidang HR-nya, itu sudah bisa dikatakan Mas Jeremy itu adalah seorang HR practitioner. Untuk mendapatkan gelar HR practitioner itu sebenarnya itu bukan sebuah gelar ya. Itu tidak ada ketentuan harus punya pengalaman berapa tahun, kemudian harus skill apa saja yang dikuasai, itu sebenarnya tidak ada. Orang dikatakan sebagai HR practitioner yaitu adalah orang-orang yang memang berkecimpung di dunia HR dan itu tidak ada tahapannya ataupun tidak ada seperti proses yang harus dilalui, enggak. Tinggal kalau kita bekerja di bidang HR, dia sudah bisa dikatakan sebagai seorang HR practitioner. Gitu, Mas Jeremy. Kak, terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Lalu Kak, ada nggak hubungannya HR Practitioner ini dengan Career Coach Kak? Menarik banget nih pertanyaannya. Sebenarnya banyak sih orang yang menjadi seorang career coach sebelumnya dia memiliki background sebagai seorang HR practitioner. Ini sebenarnya sebagai added value ya, tetapi bukan berarti orang yang tidak memiliki background sebagai HR practitioner, dia bukan berarti tidak bisa menjadi seorang career coach. Karena apa? Sebenarnya coach ya, kalau kita ngomongin coach, itu tuh sebenarnya bukan hanyalah, tetapi lebih ke arah bagaimana kita mampu mendengarkan dan mampu mengoptimalkan ya potensi dari si coachee kita. Jadi orang yang kita coach itu adalah bagaimana kita mampu mengoptimalkan kemampuan mereka dan mampu mendorong mereka untuk mencari jalan keluar dari permasalahan mereka sendiri. Jadi kita ini sebenarnya fungsinya, perannya sebagai fasilitator. Fasilitator, mediator dari klien kita, coachee kita untuk menemukan jalan keluar dari masalah mereka sendiri. Jadi sebenarnya jalan keluar, problem solving itu bukan datang dari kita. Sehingga teman-teman ketika seorang coach, career coach itu tidak memiliki pengalaman sebelumnya sebagai HR practitioner, itu juga nggak masalah gitu kan. Karena sebenarnya yang paling penting, skill yang harus dimiliki seorang coach itu adalah kemampuan mereka mendengarkan, kemampuan mereka untuk membuat klien kita merasa nyaman, sehingga klien tersebut mampu mengeksplor diri mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar mereka sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya korelasinya, jelas ada, tetapi tidak serta-merta
kalau kita mau menjadi seorang career coach itu harus melalui proses sebagai HR practitioner. Tidak harus seperti itu, ya. Kita walaupun bukan sebagai HR practitioner, kita juga tetap memiliki kesempatan kok, gitu. Sehingga ketika kita sebagai career coach dan kita punya pengalaman HR practitioner, itu adalah added value bagi kita, ya. Kita akan lebih mudah aja nih memahami keadaan klien kita, lebih mudah memahami keadaan coach kita, gitu kan. Ketika kita itu sudah pernah menjalani sebelumnya, ketika kita sudah berada di dunia tersebut sebelumnya. Jadi saya katakan ada hubungannya, tetapi tidak saklek atau tidak linier, ya. Tidak harus ketika kita mau menjadi seorang career coach, kita harus jadi HR practitioner dulu. Nggak harus. Banyak orang yang bisa berhasil, banyak orang yang bisa sukses menjadi seorang career coach, walaupun sebelumnya mereka tidak punya pengalaman sebagai HR practitioner. Tetapi pengalaman HR practitioner ini akan mampu menjadikan kita coach yang lebih baik lagi, lebih lebih excellence lagi ketika kita punya pengalaman sebagai seorang HR practitioner. Itu sih, Mas Jeremy. Terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Sebagai career coach Kak, kan kita berhubungan dengan orang-orang yang mencari pekerjaan Kak. Bagaimana sih kesalahan yang biasanya mereka lakukan sehingga jika orang yang mendengar podcast ini jadi tahu apa-apa saja kesalahan yang membuat mereka tidak dapat diterima dalam suatu perusahaan Kak? Oke, sebenarnya ketika saya menjadi career coach, misalnya saya dapat klien ya, mereka bingung gitu kan mau mencari kerja gitu kan, atau mereka menceritakan kegagalan mereka. Nah, kebanyakan sebenarnya yang membuat mereka gagal itu adalah banyak yang mereka itu nervous ketika mereka itu mengikuti proses seleksi kerja. Jadi ketika mereka psikotes, mereka interview, mereka psikotes, mereka sebelumnya belajar, kemudian mereka itu sudah ada beban dalam diri mereka, gitu kan, ada rasa takut dalam diri mereka, yang membuat mereka itu jadi nggak bisa all out ketika mereka mengerjakan psikotes. Begitu juga ketika mereka mengikuti proses interview. Ya, ketika mereka mengikuti proses interview, mereka itu juga beban gitu. Mereka itu merasa udah nervous, sudah takut duluan, mereka udah serem sama interviewernya, mereka sudah takut penampilan mereka nanti buruk, takut mereka nggak bisa menjawab pertanyaan dengan baik, takut jawaban yang mereka berikan itu nggak berbobot. Hal-hal tersebut yang membuat mereka itu justru, yaitu tadi, menjadi performance mereka itu menjadi jelek ketika mereka mengikuti proses seleksi. Nah, sehingga dari situ saya menyimpulkan satu kebiasaan yang dimiliki oleh para job seeker, para fresh graduate yang menghambat mereka dalam mereka proses mencari kerja, yaitu adalah overthinking. Ternyata overthinking itu adalah yang membuat mereka itu ya menjadi takut untuk mengikuti seleksi kerja, takut mengikuti untuk tahap demi tahap proses seleksi kerja, takut untuk mendaftar sebuah perusahaan baru lagi, takut untuk mencoba hal baru lagi. Ya, nah, dan menurut jurnal yang saya baca, ya, overthinking ini ternyata menjadi salah satu faktor yang menghambat kesuksesan seseorang. Nah, jadi buat teman-teman ya, yang sekarang mungkin sebagai seorang job seeker, menjadi seorang mahasiswa, ataupun menjadi seorang karyawan gitu kan, dan merasa kok kayaknya stuck ya, hidupnya begini-begini aja, atau kayaknya kok merasa gagal terus ya, merasa kok kayaknya nggak pede, merasa kayaknya takut, merasa kok kayaknya energinya itu habis, pikirannya terkuras gitu kan, padahal nggak melakukan apa-apa. Bisa jadi teman-teman di sini berada di situasi overthinking. Kalau teman-teman mau merubah hidup kita, hilangkan kebiasaan overthinking tersebut. Overthinking ini bisa terjadi karena apa sih? Karena kita trauma terhadap masa lalu kita,
yang membuat kita itu jadi serba takut melangkah karena terlalu memikirkan masa lalu dan terlalu memikirkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Padahal masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa kita rubah, sedangkan masa yang akan datang itu adalah sesuatu yang belum tentu terjadi. Sehingga sebenarnya kita itu menghabiskan energi kita, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita rubah dan belum tentu terjadi. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika teman-teman sekarang berada di situasi overthinking, kita evaluasi diri, apakah kita tuh sekarang mengalami overthinking? Kalau iya, ya kan, kita tanya, apakah kita tetap mau memelihara kebiasaan overthinking ini? Kalau dalam diri kita menjawab enggak, gitu kan, yuk kita coba rubah kebiasaan overthinking ini. Dan saya tahu overthinking tuh nggak mudah untuk dihilangkan. Tapi mau sampai kapan kita terpaku dengan masa lalu kita dan merasa takut dengan masa yang akan datang? Just go with the flow. Kehidupan itu tuh nggak pernah lepas dari sebuah permasalahan. Ketika kita hidup, maka begitu juga masalah akan datang menghadapi kita. Di depan itu sudah akan banyak masalah yang menanti kita. Dan masalah itu tidak akan selesai dengan kita hanya memelihara kebiasaan overthinking kita. Jadi teman-teman, just be realistis dan move on. Kita gagal menghadapi seleksi kerja, kita realistis. Kemudian kita move on. Kita move on mendaftar pekerjaan di perusahaan lain, mengikuti proses seleksi lain. Dengan begitu, kita akan menjadi the winner my problem. Kita akan menjadi pemenang dari setiap permasalahan kita. Seperti itu sih kira-kira gambaran saya, pengalaman saya ketika saya menjadi seorang career coach menghadapi para klien kita ya tentang keluh kesah mereka melamar kerja, kira-kira itulah yang menurut saya ya menjadi penghambat mereka, yang membuat mereka tuh jadi nggak pede, membuat mereka itu jadi nggak takut, yang alhasil itu tuh kemudian secara tidak mereka sadari, secara tidak langsung mempengaruhi proses mereka ketika mengikuti seleksi kerja. Terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Jadi Kak, ketika Kakak sebagai career coach dan bertemu klien Kak, bolehlah di-sharing pengalamannya Kak, pengalaman menarik selama membimbing klien Kakak dalam mencari pekerjaan Kak. Oke, pengalaman menarik saya sih lebih ke arah, jadi mereka itu masih suka bingung, mereka itu mau ngapain, setelah ini mau apa. Jadi ketika saya tanya, saya juga bingung Mbak, mau apa, saya juga bingung Mbak, saya itu pengen jadi apa gitu. Jadi kadang itu sih yang sebenarnya teman-teman ketika ditanya ya, jangan-jangan sebenarnya itulah yang menghambat teman-teman ketika teman-teman mau daftar kerja. Para recruiter itu tuh bisa menangkap gitu loh, bisa menangkap kebingungan teman-teman, kegalauan teman-teman, ketidakjelasan yang ingin teman-teman capai dalam hidup kalian gitu kan. Jadi kalau ditanya ya apa yang menarik ya, apa sih yang bisa di-sharingkan selama membimbing klien saya yang datang kepada saya, yaitu tadi kebingungan mereka terkait masa depan. Padahal sebenarnya itu kan masa depan kalian gitu kan. Seharusnya kalian yang paling tahu apa sih yang ingin kalian capai di masa depan kalian. Sehingga ketika teman-teman itu masih bingung dengan masa depan, saya selalu narik mereka mundur. Saya tanya dulu, saya minta mereka mencari self-concept mereka terlebih dahulu. Dengan mereka tahu apa yang menjadi self-concept mereka, mereka jadi tahu apa sih yang mereka inginkan di masa depan. Itu sih Mas Jeremy, pengalaman menarik saya selama membimbing klien saya ya. Jadi membimbing mereka membangun apa yang mereka ingin capai di masa depan mereka. Dan ternyata ya yang saya sebenarnya ini sebuah ironi buat saya ya, suatu hal yang sebenarnya sangat menyedihkan gitu kan. Generasi sekarang tuh generasi yang pintar, tetapi mereka itu adalah generasi yang nggak tahu apa yang ingin mereka capai di masa depan mereka. Entah ini karena terlalu banyak yang ingin mereka capai, entah karena mereka itu belum memiliki self-concept yang baik. Itu sih yang sedikit saya
sedihkan, sehingga teman-teman jangan sampai nih kita ini adalah generasi penerus bangsa. Ke depan Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Ini adalah momentum kita, momentum kesempatan kita sebagai generasi yang akan membuat Indonesia ini maju, ya. Kemajuan bangsa Indonesia ini besok ada di tangan kita, di pundak kita. Pada saat bonus demografi, kita disinilah peran kita untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan gimana kita bisa memajukan bangsa Indonesia kalau kita sendiri nggak tahu mau apa kita kemudian hari. Sehingga makanya itu saya selalu mendorong klien-klien saya untuk tahu apa yang akan mereka capai di masa yang akan datang. Jadi Kak, dalam masa-masa interview atau wawancara Kak, ada nggak Kak trik Kak yang dapat dibagi kepada job seeker supaya mereka dapat diterima dalam pekerjaan Kak? Oke. Kalau saya selalu ditanya tips and trick untuk interview, sebenarnya ada banyak. Tetapi saya selalu minta tahapan awal, kenali diri kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita lakukan self-evaluasi, kita tanya diri kita itu siapa, apa yang kita sukai, ya. Kita tanya diri kita terlebih dahulu. Setelah itu kita praktek. Prakteknya itu seperti apa? Kita mungkin di depan kaca atau kita sambil rekam gitu ya. Kemudian kita jawab tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di internet yang biasanya muncul, paling sering banyak muncul. Dan kita coba menceritakan tentang diri kita. Itu kita coba praktek. Karena yang namanya interview itu tidak hanya tentang jawaban yang kita berikan, tetapi juga tentang gesture, tentang intonasi, tentang ekspresi wajah, tentang eye contact gitu kan. Jadi yang namanya interview itu it's not about bahasa yang kita gunakan ataupun jawaban yang kita berikan. Ya, percuma jawaban kita bagus, tapi kalau kita flat akan sangat baik jika kita satu sisi mencoba mengenali diri kita dan setelah itu kita praktek. Jadi itu dulu tuh tahapan dari sekian banyak mungkin tips and trick interview ya. Semua hal itu menjadi not a big deal atau semua hal itu menjadi bukan suatu hal yang penting, bukan sebuah masalah besar ketika kita yang basic dulu nih, yaitu mengenali diri, itu kita belum bisa lakukan dengan baik. Ya, karena interviewer itu bisa menangkap ketika, ini kandidatnya tidak cukup mengenal dirinya dengan baik. Wah, ternyata dari penjelasan Kak Inalia Sekar dan juga mengenai ilmu masukan-masukan, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Inalia Sekar. Gimana nih Sobat Hero? Seru banget kan bahasan kita kali ini. Terima kasih Sobat Hero yang udah dengar Broker Podcast dari awal sampai akhir. Buat Sobat Hero yang pengen tahu seputar dunia kerja lainnya, tenang saja. Broker Podcast kita bakal ada tiap minggu. So, biar nggak ketinggalan informasi, ikuti kami di Instagram dan website Ruang HR. Cari info dan apply kerja, keluar HR aja. Apply kerja dari rumah.